tiap bulan mesti PP kan. Nah bis kan bagus-bagus di Kudus. Tonight we're gonna let it up, babe. Tonight we're gonna let it up. Just like the sunrise, we're gonna let it up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PC Go. Sebelumnya kita melakukan kunjungan ke Karoseri Adi Putro dan kita menuju hotel. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk ngobrol langsung dengan para pemenang giveaway. Salah satunya youtuber idola saya yaitu Mas Givari Aliza. Seperti apa perjalanan beliau dan bagaimana kesan-kesannya dalam videonya, ikutin terus ya. Check out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Go. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, bukan tamu spesial sih. Bisa dibilang salah satu pemenang giveaway juga dari Karoseri Adi Putro, dan nggak nyangka selama ini bisa ngeliat dari YouTube-nya bisa ketemu langsung sama orang yang Mas Givari Aliza. Ya, halo. Akhirnya setelah sekian lama ngeliat YouTube sampeannya, akhirnya bisa ketemu langsung. Nah, mungkin Mas Givari, kita awal mulai Mas Givari bikin buat konten tahun berapa? Awal mula nge-YouTube ya? Awal mula nge-YouTube tuh dulu sekitar tahun 2017-18an. Dulu tuh kuliah kan di Jakarta, rumah di Pati. Itu hampir tiap bulan mesti PP kan. Nah bis kan bagus-bagus di Kudus Pati kan. Nah pernah sekali iseng konten gitu, nggak ada niatan kerekam, upload di YouTube, banyak yang nonton. Nah dari situ terus akhirnya perlahan iseng, ternyata lumayan juga yang nonton. Berarti dilanjutin. 17 itu ya? Ya kurang lebih 17-an awal kuliah di Jakarta. Tapi memang dari dulu masuk sama bis atau gimana? Iya, kalau suka sama bis dari kecil malah. Dari kecilnya sering diajakin pergi ngebis, terus zaman SMA, SMP tuh suka hunting bis. Zaman dulu kan pada minta telolet gitu di terminal. Ya, itu zaman SMA. Udah kemana aja pas zaman kecil suka bis itu? Kalau zaman kecil nggak pernah jauh-jauh, paling ikut trip piknik bapak ibu, wisata gitu. Tapi pernah sering pergi sendiri gitu pas pulang sekolah atau gimana? Belum sampai sana. Kalau SMP SMA itu cuma sebatas hunting aja. Belum kepikiran, belum seneng pergi gitu, belum. Nah, mulai menikmati dunia bis ini maksudnya mulai mengenal body sasis kerangka itu dari kapan? Kalau lebih mengenal SMP pastinya. SMP ya pas rajin-rajinnya hunting itu. SMP SMA lah dulu. Kalau SMA hampir tiap pulang sekolah mampirnya terminal hunting, liatin bis lewat. Sampai jam berapa itu kayaknya? Nah, kebetulan kan pas pulang sekolah kan jam 4 jam 5. Itu pas jam keberangkatan bis di Terminal Pati. Nah, jam muria jam ya, setengah 6 jam muria. Tapi orang tua sempat nyari. Orang tua sempat nyari. Udah ngerti. Nah, pada saat itu sendiri artinya sempat itu nggak bakal terkenal, artinya dia ngebangun channel YouTube? Nggak ada kepikiran sampai bikin channel, nggak ada rencana kan. Awalnya juga cuma iseng itu bikin video trip. Ya karena tadi awalnya iseng, karena hampir tiap bulan PP kayaknya kok dibikin video asik juga, ternyata ada yang nonton. Dan awal bikin video alhamdulillah yang nonton tuh langsung lumayan banyak. Ya dari situ ternyata rame akhirnya ya diniatin. Apa sih pertama kali Mas Givari? Pertama bikin trip report itu yang pertama diupload di YouTube itu HR127 dari Pati ke Jakarta, turun Ciputat kalau nggak salah. Nah itu pas dapat momen hujan deras dari Pati sampai Jakarta tuh full hujan. Ya alhamdulillah rame. Nah paling jauh kemana
tripnya? Paling jauh untuk saat ini ke Medan kemarin. Wah, apa tuh yang menarik ya? Ke Medan naik Pekanbaru, Medan naik Medan Jaya, Medan Padang naik ALS. Apa yang paling berkesan mas trip jauh? Yang kayak paling berkesan naik ALS. Wah ternyata begini ALS. Meskipun ya nggak sejauh rute yang teman-teman lain mungkin dari Medan ke Jawa, ke Jember, ke Surabaya. Meskipun cuma jarak pendek, tapi udah ngerasain gimana. Oh gini rasanya di Sumatera yang beda jauh sama di Jawa. Tapi orang tua sendiri tanggapannya seperti apa? Katanya kan dari mulai tahu bakat anaknya suka bus nih, suka kantin. Ya tentu saja ya support. Alhamdulillah udah ngerti dari kecil emang sukanya ini. Tapi nggak ada larangan misalkan anak untuk kreativitas atau gimana gitu. Enggak ada. Ada nggak sih mas yang trip yang sampai saat ini belum kesampaian? Trip belum kesampaian tentu saja banyak banget. Apa tuh salah satu yang incer banget? Kalau di Jawa ya banyak. Kebetulan saya kan lagi seneng nyobain rute bis yang jarang terekspos, yang aku sendiri belum pernah gitu. Kalau yang luar Jawa mungkin Sulawesi, itu kan bisnya bagus-bagus tuh, dari Makassar ke Sorowako, ke mana aja itu Sorowako, terus ya situlah, terus Aceh Medan tuh kan bisnya premium sama ke NTB, ke Bima, Mataram itu juga jalurnya cakep. Ada pengalaman nggak enak sih mas selama nge-trip bis? Mungkin maaf pernah ngalamin dikejar calo atau mungkin apa gitu? Gak enak apa ya? Ya paling kalau bisnya nggak jalan, apa dapat ganti armada yang biasa gitu. Sisanya ya normal-normal aja. Nah, berapa tahun sih mulai monetisasi dari mulai kuliah sampai sekarang? Mulai Monetisasi itu kebetulan dulu awal bikin channel tuh di akun YouTube yang pertama yang fotonya warna hijau, Givari Aliza 1 tuh kebetulan ada kendala mas. apa tuh? Nah, jadi channelnya itu statusnya digantung, monetisasinya itu nggak di ACC tapi juga nggak ditolak. Awalnya mah jalan biasa kan, oh niatnya cuma hobi kan, nggak dapat kan. Lama-lama kelamaan kok kayak eman-eman gitu, yang nonton lumayan tapi nggak ada dapat. Akhirnya bikin channel baru, Givari Aliza 2. Nah, dari situ asal usulnya. Dari hasil YouTube sendiri udah mulai apa ya mas? Ya buat jajan. Bisa buat jajan. Artinya, Buat beli tiket trip selanjutnya. tapi sebelum nge-trip sendiri pakai uang sendiri nabung atau gimana? Trip biasa kayak Jakarta HR gitu. Yang sekarang? Jadi sebelumnya ke awal-awal 2016 2017. Oh itu ya dari uang saku disisihin. Karena emang niat apa pengen pulang kampung tiap bulan kan. Jadi ya niatnya ngetripnya bukan karena jalan-jalan apa, niatnya ya karena pulang kampung. Jadi dulu videonya ya cuma Jakarta Pati. Oh, jarak deket aja ya nggak Iya jauh Jakarta ya? Pati, jarang sampai Surabaya, Malang itu nggak pernah. Tapi pernah ngalamin juga sih insiden calo pernah di terminal mana gitu? Insiden calo pernah sekali, cuman itu belum bikin YouTube sih. Pas awal kuliah di Jakarta kena calo di Lebak Bulus, tiket PJU 300.000, kan belum ngerti kan. Awal ke terminal Pasar Jumat itu ya wis pasrah. Pengalaman pertama. Itu ditodong apa langsung samperin apa gimana? Ya kesalahannya ketika calonannya kita mau kemana, dijawab langsung diajakin. Nah, itu langsung otomatis dia melakukan aksinya dan kayak nggak bisa nolak gitu. Ya PO-nya namanya belum tahu lah. Tapi PO-nya udah tahu apa ditulis PJU atau apa? Kalau nggak salah dulu PO-nya dapat apa, bis Ponorogo apa ya, Jaya. Oh Jaya. Akhirnya nggak tak naikin. Terus Ya wes hangus. Tapi nggak itu. Baru nyadar calo setelah itu udah nggak bisa balik kan, nggak bisa berkutik toh. Namanya kayak gitulah, udah pasti komplotan wes. Buat pengalaman. Oke. Dari situ sendiri kan mulai ngebangun sendiri akrab sama kru gimana sih? Misalkan Mas Givari nggak tahu daerah ini nih, nah itu gimana supaya bisa enjoy sama kru atau gitu? Kalau kru namanya orang kan bermacam-macam karakter lah ya. Cuman paling seneng kalau dapat kru yang enakan, enak diajak ngobrol, enak
kita aja ngobrol tuh kayak nyawa terus timbal balik gitu. Cuman kalau kita usaha dari kita sendiri, biasanya kalau aku itu bangun ngobrol dulu sebelum berangkat gitu. Jadi misal pas titik naik kita tuh kebetulan start awal kan ada kesempatan sama kru ngobrol. Oh, paling minimal ya bawa sampai mana Pak, ini rame penumpangnya. Nah dari obrolan awal itu kan kelihatan nih karakter krunya. Oh ternyata agak cuek, oh ternyata enak diajak ngobrol. Nah dari situ nanti berlanjut nemenin di depan gitu. Aslinya asik kalau dapat kru yang enak gitu. Pernah dapat kru yang maaf yang jutek? Yes, sering. Cuman ya wis bodo amat. Ya diem-dieman. Tapi pernah dapat itu ngasih trip yang gagal berangkat, udah booking tiba-tiba bisa nggak? Gagal berangkat kayaknya nggak pernah ya. Alhamdulillah sesuai. Cuman paling armadanya aja yang nggak sesuai inceran. Berarti Mas Kiparis ini dibilang orang yang memilih-milih unit atau gimana sih kalau untuk trip sini bikin konten kan? Nah, Ada orang yang itu tergantung. Kalau emang ngincer sebuah unit ya dari jauh hari udah dikeker lah ibaratnya. Jadi misal ngitung hari atau nanya-nanya temen, nanya krunya, oh ini unit ini jatah hari apa, jatah hari apa. Nah, beberapa kali kayak gitu kalau misal ngincer sebuah unit. Cuman nggak jarang juga goso, misal di terminal nih, kita cari. Itu biasanya kalau pulang dari Jakarta kayak gitu. Misal di Poris nih belum pesen, sering kayak gitu, kita cari di parkiran dulu nih bis yang menarik arah Semarang apa ini, oh ada ini belum pernah naik, ya wes langsung hargain aja beli gitu. Ada saat-saat goso, ada saat-saat ngincar. artinya lebih senang yang. Tapi kalau ngeliat perkembangan bisnis seperti apa sih kalau Mas Kiparis ini dari dulu pas kuliah sampai sekarang? Wah jelas makin maju sih, jelas. Apalagi sejak tol Trans Jawa dulu kuliah kan masih ngalamin zaman Pantura. Dari Brebes itu kalau nyampe Pati mesti udah subuh jam 4, jam 5. Sekarang nyampe Pati jam 1, jam 12. Itu yang paling kerasa sih dari infrastruktur itu, waktu tempuh. Dan kalau dirasain yang lebih kerasa lagi ya di jalur Malang ini. Tapi kalau sampai ke Malaman gimana? Artinya kalau nggak ada transportasi misalnya sampai di Semarang jam 2 Nah, ya. nggak ada itunya. Nah kalau Semarang gampang, kebetulan ngekos di Semarang. Ini mungkin kalau di Jakarta ya, kan sering di Jakarta beberapa kali di tempat temen kalau ada, cuma jarang. Seringnya tuh yang ngemper di terminal. Makanya paling seneng tuh kalau naik bis turun terminal Poris, karena enak buat nunggu pagi, tempatnya nyaman, rindang, banyak pilihan bis, dan ya kamar mandinya bersih. Nungguin pagi di terminal tuh nyantai. Ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman yang konten creator yang atau mungkin yang nggak suka sama bis? Buat teman-teman konten kreator tetap semangat bikin konten, yang penting dijalanin sesuai hobi, dan yang penting apa ya, tetap konsisten ngupload dan ngejalanin karena emang senang. Niatin, karena apapun kalau kita lakuin